Baik, setelah tadi Pak Gub diwawancara, dikerjain oleh teman saya atau rekan saya Souza, sekarang saya ambil alih Pak Gub. Ya, ambil alih karena ini sudah masuk kita ke segmen relasi, yaitu regulasi dan aspirasi Pak Gub. Dan kali ini saya tidak akan ngerjain Pak Gub, tapi saya akan lebih banyak bertanya kepada Pak Gub terkait dengan bagaimana komunikasi Pak Gub dengan media dan publik. Baik. Pak Gub, sebelum saya bertanya yang serius-serius, saya mau tanya dulu. Pak Gub ini kan mantan Kapolda Jawa Tengah. Biasanya menghadapi kriminalitas, menghadapi kejahatan. Nah, lebih menegangkan mana Pak? Menghadapi itu semua atau menghadapi WhatsApp grup wartawan Pak Gub? Ya, jadi kalau dulu waktu kantor saya di sebelah, itu hanya dua. Perintah dan marah. Perintah dan marah? Ya, karena apa? Anggota Polri itu 8 hari melakukan keberatan. Jadi perintah harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan marah saya. Nah, makanya dia tidak melanggar perintah atasan. Tapi sekarang beda. Sekarang itu sudah diperintah, nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Termasuk dengan media. Gitu. Karena komunikasi dengan media harus lebih soft Pak Gub ya. Komunikasi media lebih soft. Media merupakan bagian daripada kolaborasi yang kita lakukan. Sehingga secara tidak langsung mereka bersama-sama kita kemanapun kita melakukan kegiatan. Baik, bicara soal soft tadi yang Pak Gub sampaikan ketika komunikasi dengan media, saya dapat sebuah cerita. Katanya Pak Gub ketika diketik wartawan, justru Pak Gub ngundang dia untuk ngopi santai dan ngobrol. Boleh cerita nggak? Apa itu cerita di balik itu Pak Gub? Jadi begini, salah satu syarat berita itu satu aktual, dua luar biasa, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga itu menarik. Tetapi di balik itu sebenarnya ada komunikasi sosial yang lebih intens, yaitu keterbukaan informasi di antara kita. Jadi komunikasi dengan wartawan itu sangat penting sehingga ini kita bangun, sehingga belief antara kita dengan wartawan akan tercipta, kepercayaan publik akan tercipta dengan wartawan. Contoh misalkan, pada saat terjadi adanya suatu kasus, contoh kasus penistaan agama, itu kan high risk dan riskan. Saya tinggal menyampaikan kepada teman-teman, ini kalau jadikan berita, maka akan terjadi rusuh sosial, karena ini adalah menyangkut terkait, maka berita itu ada yang boleh kita black up saat itu, ada yang boleh kita sembunyikan, atau berita itu bisa kita lepas pelan-pelan. Tetapi pesan itu kan sampai kepada masyarakat. Ada strateginya. Nah, ini yang kita dapatkan dari teman-teman sekalian. Makanya begitu ada suatu kejadian yang menonjol, ada kalanya mereka akan tahu, Pak, ini arahnya kemana. Maka kita akan brief bahwa inilah ada pemberitaan yang semacam ini. Sehingga timbul komunikasi yang kongruen antara subjek dan objek. Dalam hal ini adalah kita dan teman-teman media.